Lu udah recording ya? Udah. Hah? Udah cuy. Lalu. Hola, ¿qué tal? Akhir-akhir ini ada tren baru yaitu Mexican food karena Taco Bell baru masuk kembali ke Indonesia. Jadi hari ini kita theme-nya Mexican food. Bakal bikin quesadilla, ya kan? Makanya tadi lagu openingnya adalah kisas. Artinya mungkin, ya kan? Apakah ini jadi atau enggak? Mungkin. Oke. Gua ingredients-nya hari ini mudah. Onions. Gua lihat kamera mana nih? Sini. Oke. Onions. My favorite beef bacon. Tomat udah gua slice tadi kan di intronya. Ya kan? Ada wortel, ada telur, sama ada selada. Ini selada apa sih, Bro, namanya? Selada deh pokoknya. Oke, kita di sini hardcore ya, nggak walaupun nggak tahu, yang penting kita masak. Oke, sedikit intro tentang Mexican food. Ini namanya tortilla, oke? Ini namanya bukan taco, ini namanya bukan quesadilla. Ininya sendiri itu adalah tortilla. Yang saya ambil hari ini itu adalah wheat based, ya kan, gandum. Ya kan, kalau tacos itu biasanya dia udah keras, ya kan, dia pakainya dari jagung ya, jadi beda ingredients dasarnya, oke. Dan biasanya kalau taco itu isinya nggak dimasak lagi, isinya tuh tinggal dimasukin, tinggal makan crunchy pret, oke. Kok crunchy pret ya, crunchy itu krek, not bad, oke, not bad. Kalau quesadilla biasanya masih di panggang lagi, oke. Ntar as we go along ada beberapa varian, gue juga ada ayam, ya kan, gue juga mau kasih sedikit twist ke Indonesiaannya, ya kan. Dalamnya kita bisa isi apa sih, ntar kita lihat aja. Oke, so udah nggak usah lah, siap-siap aja deh. So kita hari ini pakai 2 pan, yang satu ntar saya buat bikin quesadilla ya, yang satu lagi ini saya buat bikin ingredients ada beberapa yang harus dimasak dulu, oke? Jadi nyalain kompor seperti biasa, high heat, oke? Tunggu agak panas. Yang kita masak pertama adalah si beef bacon ini, oke? Kita masak, kita maunya dia jadi crispy, crunchy biar dia nambah teksturnya di dalam quesadilla. Guys, sambil nunggu si panci panas, seperti yang kalian tahu, saya bukan orang Meksiko, I'm not Mexican. This is my version of, ini versi saya quesadilla saya ya. Tahu saya sih variannya juga selalu banyak ya kan, apalagi kalau di food truck di Amerika ada yang isinya sampai foie gras lah, macam-macam deh pokoknya deh. Jadi ini versi saya, kalian mau bikinnya seperti apa terserah kalian. Ini lebih kayak ke guideline, saya bukan peraturan yang harus bikinnya seperti ini kalau menurut saya. Tapi kalau umpamanya tanya sama orang Meksiko, mungkin dia ada tradisional resepinya yang kayak bagaimana, ya kan, pasti semua culture ada resepi tradisional. Itu bisa dicari gampang. Zaman sekarang tinggal. Oke, ini udah cukup panas baconnya, semuanya saya masukin. Oke, baconnya masuk. Spatulanya, again udah beli. Oke, kalau udah panas kayak begini, turunin sedikit heatnya ke medium, terus kita diemin aja. Ntar dia minyaknya dari si bacon ini akan keluar sendiri, dia akan ngegoreng diri sendiri. Yang kita cari itu adalah ujung-ujungnya tuh udah mulai crispy ya, udah crunch. Tuh udah kelihatan kan, minyaknya udah keluar sendiri. Gua tadi nggak pakai minyak apa-apa sama sekali. Ini ujungnya udah mulai browning. Jangan lupa di saute. Kita udah lihat ada beberapa yang menjadi coklat. Ini cairan yang keluar ini nih penuh dengan flavor si bacon ya, filled with flavor. Jangan dibuang. Kita bakal goreng onions di situ.
Oke, baconnya udah jadi. Baconnya akan gue mau pisahin. Ya, ini seperti bisa kelihatan minyaknya masih ada di sini semua. Ini baconnya aja yang gue pisahin ke sini. Gila, minyaknya banyak banget ya. Yoi. Jadi ini minyak yang tadi nih masih banyak kan? Padahal gue nggak pakai minyak apa-apa. Masih ada flavor juga. Masukin aja onionsnya. Masukin onionsnya, langsung baunya langsung keluar, harumnya ya. Api jangan gede-gede, gampang gosong kalau kita motongnya kecil-kecil. Diratain aja. Kasih sedikit salt and pepper buat flavoring. A little bit of salt and a little bit of pepper. Pepper. Smells good man. Kalau udah browning kayak gini, tambahin carrots ya. Ini optional ya carrots ya. Gue tapi suka pakai carrots. Ya segitu cukup. Alasan saya masak cuma ini, kenapa tomatnya nggak saya masak dan seladanya nggak saya masak itu karena pas lagi dimasakan yang kedua, pas lagi kita panggang, dia bakal dimasak lagi ya. Saya nggak mau dia overcook jadi soggy. Nih bisa kelihatan nih, gue motongnya goblok. Kalau motong sebisa mungkin kecil-kecil, oke? Kalau saya nggak bisa, kamu bisa. Do your way. Oke, this is done. Put aside. Taruh di samping. Oke, ini udah jadi. Guys, gue pengen sedikit ada Indonesian spin ya. Ada twist Indonesianya sedikit di flavor yang ini. Jadi gue bikin bumbu buat di dalamnya. Itu gue bikin yogurt. Sama kemarin gue bikin bumbu sate. Oke, rasionya kalau umpamanya lo mau pakai ini aja, mau pakai sendok teh, itu 3:1. Jadi bumbu kacang campur yogurt, diaduk sampai even. Oke, kita mulai masak tortillanya, ya kan? Kita mau bikin quesadilla, apinya low heat, jangan cepet-cepet masaknya. Oke, lu kalau punya anti lengket lebih bagus ya, ini pannya ya. Kalau umpamanya enggak, jangan dikasih oil. Kenapa? Soalnya kalau dikasih oil itu dia malah kegoreng jadi ya si tortillanya, jadi lebih cepat angus. Karena ini akan butuh sedikit proses. Oke, diemin aja di situ. Ingredientsnya mulai kita taruhin. Kalau gua base-nya selalu taruh di satu sisi. Ini buat flavoringnya aja. Lu bisa ngisinya sesuka-suka lu ya. Kenapa cuma satu sisi? Karena ntar akan kita lipat. Oke? Habis ini gua taruh si onions sama si carrot. Ngisi juga jangan kebanyakan, ntar dia brojol. Si bacon, we put some bacon there. Oke? Put some tomatoes there. Tomat taruh tomat. Tambahin mozzarella cheese. Karena gue agak suka yang aneh-aneh, biasanya dalamnya gue tambahin butter sedikit. Ini kan tadi dia udah cooking kan? Ini kita lipat dulu. Ya ingat ya low heat ya, makanya gue bisa pegang pakai tangan, oke? Ini lebih bagus kalau kalian bisa tutup, ya kan, biar dapat crunchnya, panasnya terperangkap di dalam. Tapi kalau nggak ada, kita bisa juga kita press. Nanti gue bakal kasih lihat lagi varian-varian yang lain, ya kan, kita bisa bikinnya sampai kayak apa aja sih. Bisa diperiksa ya, ini kita bisa geser nih. Kita bisa lihat crunch di kekerasan di bawahnya tuh sampai udah sampai seberapa sih panggang ke gorengnya. Heatnya kalau lama agak boleh naikin dikit jadi medium heat. Ya, ini di bawahnya udah mateng, kita flip. Oke. Dapat brownnya ya kan? Udah brown dan kalau umpamanya diketok agak ada klek. Ntar kalau mau dibuka buat lihat isinya bisa. Itu yang sizzling itu, ya kan? Dari cairan si tomat udah mulai keluar. Sama si butternya. Ini sebenarnya lumayan mudah ya kalau kalian mau buka toko. Bagaimana? Kompornya kepala 2, kepala 3, bisa dikerjain. Dan si tortilla ini saya beli yang gandum itu 10 lapis, 10 lembar. Saya beli harga 17.000. Ntar saya kasih linknya di description. Ini udah mau jadi. Ya, crunchy udah kita pegang, keras ternyata. Tinggal kita plate aja, kita taruh di sini. Ini satu, oke? This is one. Guys, jadi tadi udah selesai. Ini ada 3 flavor, ya kan? Si telur, si ayam, sama si bacon. Yang top layernya ini si telur. Masih ada telurnya masih runny ya. Gue coba mau tasting aja nih. Oke. Masih runny itu, Kev. Jadi masih lembut.
It's good. It's really good. It's better than I expected. Gue jadi pengen bikin telurnya lagi, man. Yang paling simpel malah jadi yang paling enak. Nah, ini ada cheese lagi udah gitu. Kalau lo lihat, nih cheese melted juga langsung keluar gini ya. This is so soft. Udah, dikit lagi. Look, the cheese. Cheese mozzarella, guys. Jamin is good, man. Really good. Gue nggak mungkin habis nih on camera langsung semua ya, karena bakal brutal makannya. Jadi segini dulu aja, cut baru makan lagi. Guys, this recipe is really easy, murah banget. Total gua kalau umpamanya bikin tuh semuanya 10 lembarnya, itu mungkin habis sekitar 70.000. 70.000 artinya dalam 10, ya lu modal 7.000 buat bisa lo jual berapa? Satu lo jual 10.000, orang juga masih makan kali begini 10.000. This is good for business ideas, apalagi sekarang si Taco Bell lagi hype-nya lagi tinggi. Kalau soal tacos dan yang lain-lain mungkin kedepannya kita juga bakal review ya kan. Gue sih pengennya sih kita coba ada restaurant recipes yang kita bisa tiru atau kita bisa modify lagi. Oke, guys, that's it. I'm gonna finish this off the record, off the camera. I'll see you next time. If you have any comments, please write it down below. Hit the subs button, hit the likes button, and I'll see you next time. Okay, bye. Wait, not yet.